Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, senantiasa rajin beribadah dan juga tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sore hari ini kita seperti biasa akan membahas salah satu materi pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 semester 2, yaitu unsur kebahasaan yang ada pada teks drama. Baiklah, untuk lebih jelasnya ikuti penjelasan berikut ini. Anak-anakku, sebagaimana yang juga pernah saya sampaikan bahwa pengertian unsur kebahasaan dalam suatu teks, terutama dalam hal ini adalah teks drama, itu adalah unsur-unsur yang terkait dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks drama. Nah, kaidah kebahasaan yang dimaksud ini berfungsi sebagai penanda utama sebagai sebuah teks. Terus kemudian berikutnya anak-anakku, unsur kebahasaan yang ada di dalam teks drama yang dimaksud diantaranya yang pertama bahwa dalam teks drama itu memang hampir semua berupa dialog atau tuturan langsung para tokohnya. Nah, ada kalanya ini ditulis dengan kalimat langsung, tetapi ada pula yang tidak menulis dengan menggunakan tanda petik. Jadi langsung dialog nama tokoh, kemudian langsung ditulis dialognya. Terus yang kedua anak-anakku, teks drama menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian prolog atau epilog. Jadi pada bagian pengantar dan penutup biasanya seorang narator itu menggunakan orang nama atau kata ganti maksudnya ya, menggunakan kata ganti orang ketiga. Karena melibatkan banyak pelaku atau tokoh, maka kata ganti yang lazim digunakan adalah kata mereka. Yang ketiga juga kadang-kadang dalam teks drama itu juga mengandung kata ganti sapaan, misalnya aku, saya, kami, kata ganti maksudnya kata ganti. Kemudian ada kata sapaan misalnya anak, kakak, ibu. Ini biasanya ada di dalam teks drama. Baik, berikutnya anak-anakku, unsur kebahasaan berikutnya bahwa sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, tentunya dialog dalam teks drama itu tidak lepas dari munculnya kata-kata yang tidak baku. Karena biasanya ini adalah percakapan keseharian. Misalnya kata kok, ada sih, ada dong, ada oh. Misalkan ambilkan dong, mengapa sih, kan begitu. Ini kan percakapan sehari-hari. Kemudian berikutnya biasanya dalam teks drama itu banyak menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau menggunakan konjungsi temporal. Kata yang digunakan biasanya kata seperti, sebelum, sekarang, setelah, mula-mula, dan seterusnya. Berikutnya dalam teks drama itu biasanya juga menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain sebagainya. Berikutnya anak-anakku, unsur kebahasaan yang lain bahwa di dalam teks drama itu biasanya juga banyak menggunakan kata-kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau yang dirasakan oleh tokoh, misalnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, dan seterusnya. Kemudian juga menggunakan kata-kata sifat yang menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Nah, kata-kata tersebut misalnya suasananya ramai, ya tempatnya bersih, ya suasananya nyaman, kemudian tokohnya gagah, kuat, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya anak-anakku, unsur kebahasaan yang lain bahwa ada kalanya dalam satu
percakapan atau dialog drama itu mengandung kalimat tanya yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Misalnya begini, jadi betul para petani di sini mengalami gagal panen. Maka di sini jawabannya ya atau tidak. Kemudian anak-anakku yang berikutnya dalam teks drama itu biasanya juga mengandung kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban, yang kita kenal dengan kalimat tanya retoris. Nah, misalnya begini, ada kata-kata, petani mana yang tidak ingin untung dari usahanya? Siapa sih yang berharap usahanya merugi terus? Ini adalah satu contoh kalimat tanya yang tidak perlu dijawab karena memang tidak memerlukan jawaban, dan istilah inilah yang biasa disebut dengan kata tanya retoris. Baik, berikutnya anak-anakku, dalam teks drama itu biasanya juga mengandung kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Jadi mengandung kalimat tanya yang memiliki tujuan selain bertanya. Dari segi tujuannya, kalimat ini serupa dengan kalimat perintah. Ya, kalimat ini serupa atau hampir sama dengan kalimat perintah. Kalimat itu sesungguhnya berisikan bisa suruhan, bisa permintaan, ajaan, rayuan, sindiran, sanggahan. Nah, contohnya begini, mau tidak kamu mengambil benih itu ke rumah Pak Lurah? Ini berarti kan adanya satu permintaan atau suruhan. Jadi kalimatannya selain memiliki tujuan, ya selain bertanya, yaitu bertanya sekaligus mempunyai tujuan untuk meminta, menyuruh, dan seterusnya. Yang kedua, kamu mau kan bekerja di kebun saya? Berarti ini kan satu ajakan, selain bertanya juga mengajak untuk bekerja di kebun saya. Berikutnya, masa seorang petani sekedar untuk menanam padi pun tidak bisa? Ini berarti sebuah kalimat pertanyaan sekaligus mempunyai tujuan untuk menyindir para petani itu. Nah, anak-anakku, demikianlah beberapa uraian secara singkat mengenai kaidah kebahasaan yang ada pada teks drama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat sekaligus memberi referensi bagi anak-anakku yang sedang belajar bahasa Indonesia pada kelas 8. Hasil ini juga atau uraian ini juga bisa didiskusikan bersama teman-teman, ditanyakan Bapak Ibu guru agar bisa dikembangkan menjadi satu pengertian yang lebih komprehensif mengenai unsur kebahasaan pada teks drama. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah video ini. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.